Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Emosi negatif dari Doudi. Sosok hitam dalam kelompok cahaya berdiri di depan pohon purba bodhisattva setinggi 100.000 kaki. Tiba-tiba, sosok ini mulai menyerang pohon purba bodhisattva. Pohon kuno bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Seluruh langit ini runtuh karena pertukaran yang menakutkan ini. Xiao Yan terkejut saat dia menyaksikan pertempuran di dalam klaster cahaya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pohon kuno bodhisattva pernah bertarung dengan seorang elit Doudi. Sosok di dalam kelompok cahaya mulai melaju sebelum berhenti. Kemudian sosok hitam itu dengan kejam diserang oleh kekuatan destruktif yang meletus dari luar area yang terlihat di dalam gugusan cahaya. Tubuh sosok hitam itu dan seluruh area di sekitarnya hancur berkeping-keping. Mendeses. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat dia melihat sosok hitam itu, yang telah diledakkan sampai tidak ada yang tersisa. Serangan tiba-tiba dari sebelumnya telah dilepaskan oleh seorang elit Doudi, yang tidak lebih lemah dari Doudi yang berpakaian hitam. Dengan usaha gabungan dari pohon kuno bodhisattva dan Doudi misterius lainnya, Doudi berpakaian hitam itu benar-benar hancur. Tudodi. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar. Dia bisa menyaksikan dua ahli yang hanya ada di legenda. Meskipun itu hanyalah gambar, aura dari seorang ahli utama menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Gambar di klaster cahaya tidak berhenti dengan jatuhnya Doudi yang berpakaian hitam. Jejak udara hitam tiba-tiba muncul. Udara dengan cepat menyerbu ke dalam pohon kuno bodhisattva begitu pohon itu muncul. Dengan masuknya aliran udara ini, aura menyegarkan yang terpancar dari pohon purba bodhisattva menjadi sangat dingin. Xiao Yan terkejut saat melihat auranya berubah. Dia tenggelam dalam pikirannya. Pohon kuno bodhisattva setelah aura hitam masuk sepertinya memberikan perasaan yang sama dengan pohon kuno bodhisattva yang dia lihat di wilayah kuno Wasteland. Enggak. Cahaya perlahan menjadi redup sebelum diaglomerasi menjadi materi tak terlihat yang dibebankan ke kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang tersebar terpisah. Xiao Yan menutup matanya dan mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di dalamnya. Dia memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon bodhisattva purba di depannya telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, pohon itu telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah bahwa meskipun keberadaannya bertahun-tahun tak terhitung jumlahnya, ia tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Mungkin karena terlalu lama ada, mengakibatkan kecerdasan yang tidak lengkap. Terlepas dari alasannya, pohon purba bodhisattva ini tidak sepenuhnya cerdas. Itu hanya bisa berfungsi dengan kemampuan dasar sebuah objek spiritual, seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas. Gambar yang datang dari kelompok cahaya sebelumnya berasal dari zaman yang sangat jauh. Pernah ada seorang elit Doudi yang terluka parah yang berusaha untuk secara paksa menghilangkan roh pohon dari pohon kuno bodhisattva untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia akhirnya mati karena lawannya dan pohon kuno bodhisattva. Tentu saja, Doudi berpakaian hitam, yang telah terbunuh, jelas telah menyebabkan pohon kuno bodhisattva menderita banyak kerusakan. Seseorang dapat memahami kerusakan yang diderita pohon kuno bodhisattva dengan membandingkan pohon setinggi 100.000 kaki di klaster cahaya dengan ukurannya yang setinggi 10.000 kaki. Meskipun pohon kuno bodhisattva telah membayar harga yang mahal, itu tidak sepenuhnya menghilangkan Doudi yang berpakaian hitam seperti yang dibayangkan karena beberapa emosi negatif Doudi berkumpul bersama dan menyerbu pohon kuno bodhisattva pada saat dia akan dibunuh. Apa yang disebut emosi negatif ini secara bertahap bergabung dengan pohon kuno bodhisattva selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, secara samar-samar menyebabkan roh sederhana dari pohon kuno bodhisattva mulai miring ke sisi yang gelap dan dingin. Dengan kata lain, dalam jangka waktu yang lama, pohon kuno bodhisattva secara bertahap terkikis oleh emosi negatif Doudi hingga mulai menjadi sedikit jahat. Ilusi itu terbentuk karena kejahatan ini. Ada sejumlah ahli yang tidak diketahui yang telah tersesat dalam ilusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya.
Jika aura familiar benih Bodhisattva Xiao Yan tidak dipancarkan untuk membangunkan roh yang berada jauh di dalam pohon kuno Bodhisattva, Xiao Yan tidak akan mencapai tempat ini. Jika seseorang mendeskripsikan pohon kuno Bodhisattva saat ini dengan cara yang sederhana, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa tubuh pohon itu memiliki dua roh yang terpisah. Yang satu awalnya milik itu sementara yang lain diciptakan dari emosi negatif Doudi yang berpakaian hitam itu. Roh yang diciptakan dari Doudi miring ke kejahatan. Anda ingin meminta saya membantu Anda mengusir roh jahat itu? Xiao Yan melihat ke arah pohon zamrud kuno di seberang saat dia bertanya sambil berpikir. Wah! Pohon kuno dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, tampak seolah-olah sedang mengangguk. Xiao Yan sedikit terdiam saat melihatnya bergoyang. Dia menjawab, "Kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi." Emosi itu telah ditinggalkan oleh seorang elit Dojdi. Saya tidak dapat menghapusnya. Xiao Yan memang mengatakan yang sebenarnya. Emosi negatif dari seorang elit Doudi bahkan berhasil menggeser sesuatu yang sekuat pohon kuno Bodhisattva ke jalur kejahatan. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatannya, yang baru saja mencapai bintang ke-9 di kelas Douzun? Dia mungkin akan membawa masalah pada dirinya sendiri jika dia dengan ceroboh memikat emosi negatif itu ke arahnya. Dia pasti akan mati jika itu terjadi. Wah! Sebuah klaster cahaya sekali lagi muncul segera setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Gumpalan api muncul di kumpulan cahaya dan kemudian benih Bodhisattva muncul. Api memurnikan benih Bodhisattva dan aura menyegarkan muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon purba. Setelah masuknya aura menyegarkan ini, hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno Bodhisattva menjadi sedikit redup. Gunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif itu? Xiao Yan terkejut. Dia melirik benih Bodhisattva di tangannya dan bertanya dengan ketidakpastian. Hanya satu benih kuno Bodhisattva yang tidak murni ini yang dapat membantumu? Wah! Pohon kuno itu bergetar dan banyak lampu hijau melayang keluar dari tubuhnya. Mereka berhenti di depan Xiao Yan. Cahaya berangsur-angsur melemah, dan Xiao Yan terperangah karena dia telah menemukan bahwa bintik-bintik cahaya ini semuanya adalah benih Bodhisattva. Selain itu, dari kilau kristal yang mereka pancarkan, mereka jelas berkali-kali lebih murni dari benih Bodhisattva di tangannya. 1, 2, 3, 24. Mata Xiao Yan menyapu titik lampu hijau. Sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Meskipun benih Bodhisattva tidak menakutkan seperti hati Bodhisattva, itu masih dapat meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Dousheng. Lupakan benih Bodhisattva yang sangat berkualitas tinggi, bahkan benih Bodhisattva yang tidak murni di tangannya dapat menggoda para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lebih dari 20 benih Bodhisattva ini, yang sangat langka di dunia luar, tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan saat ini. Bahkan dia merasakan dorongan untuk menangkap mereka dan melarikan diri. Untungnya, Xiao Yan masih mempertahankan pikiran rasionalnya. Meskipun pohon kuno Bodhisattva ini tidak memiliki jiwa yang utuh, yang dibutuhkan hanyalah sedikit dari kemampuan naluriahnya untuk dengan mudah membunuhnya ratusan kali lipat. Ilusi seperti kehidupan dari sebelumnya memungkinkan Xiao Yan untuk memahami betapa menakutkannya pohon kuno Bodhisattva. Untung saja tidak memiliki jiwa yang utuh. Jika tidak, jumlah ahli di benua Douki yang bisa melawannya tidak melebihi 5. Menggunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif. Ini benar-benar terlalu boros. Xiao Yan melihat benih Bodhisattva yang tergantung di depannya. Meskipun ini bukan miliknya, dia masih merasakan sakit hati yang tak tertandingi ketika dia diminta untuk menggunakan api surgawi untuk memurnikannya. Wah! Pohon kuno Bodhisattva bergoyang sekali lagi sementara Xiao Yan merasakan sakit hatinya. Sepertinya itu mendesaknya. Xiao Yan tertawa pahit saat melihatnya bergoyang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Dia membentangkan telapak tangannya dan sekelompok api ungu coklat dengan sedikit keputihan melingkar dan naik. Dia secara acak mengambil benih Bodhisattva dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam nyala api. Bagian dalam benih Bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi, masih cukup sulit untuk memperbaikinya. Penyempurnaan berlangsung sekitar 1 jam. Baru kemudian benih Bodhisattva berubah menjadi cairan jernih. Setengah jam lagi berlalu dan kumpulan cairan berubah menjadi gumpalan udara menyegarkan yang mengandung warna hijau zamrud.
Gumpalan udara menyegarkan ini merembes keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno yang seperti batu giok. Saat gumpalan udara menyegarkan ini mengalir ke pohon bodhisattva kuno, tubuhnya mulai bergetar. Segera setelah itu, uap hitam yang sangat samar merembes keluar. Itu akhirnya berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Hu! Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat uap hitam itu. Dia segera duduk. Kesulitan yang terlibat dalam pemurnian pohon kuno bodhisattva jauh melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, mustahil bagi Douqi di dalam tubuhnya untuk melanjutkan proses penyempurnaan. Saya tidak bisa melanjutkan. Saya harus istirahat sebentar? Xiao Yan menyeka peluh saat dia melambaikan tangannya ke pohon kuno bodhisattva dan berbicara. Hua. Melihat Xiao Yan telah berhenti bekerja, pohon bodhisattva kuno segera mulai bergoyang. Sekelompok lampu hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya ini membentuk kasur kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Setelah itu, pohon kuno itu memperpanjang cabang pohon dan membawa Xiao Yan ke kasur. Bang! Tubuh Xiao Yan bergetar saat menyentuh kasur kuno. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke tubuh Xiao Yan seperti air banjir. Pada saat ini, semua pori-porinya sepertinya tiba-tiba meledak saat uap menyegarkan perlahan merembes dari atas kepala Xiao Yan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.